Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teresiana Nuriyati SPD adalah guru matematika UPTD SMP Negeri 4 Langkerembong di Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan ini adalah PPL situs kedua saya tentang bunga tunggal. Sehingga sampai hari ini kita bisa mengikuti KBM dengan baik. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta kepada Sonya untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Sonya silakan. Dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk. Sebelum absen, Ibu mau tanya dulu, apakah semua perangkat matematika sudah ada atas meja? Sudah, Ibu. Sudah. Kalian sudah siap menerima materi hari ini? Siap, Ibu. Bagus. Kalau gitu Ibu akan mencek hadiran kalian. Ya, Ibu. Nah, hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 5. Nah. Maria boleh kita tuh? Ada, Ibu. Maria Ratu? Ada, Ibu. Maria Nganur? Marlena Babut, ya. Teman-teman anak sekalian, tolong setiap hari itu kita wajib hadir di sekolah, ya. Karena ini bukan kepentingan siapa-siapa, tetapi kepentingan kalian sendiri. Gitu ya. Nah, harus selalu rajin ke sekolah. Oke, baik. Kemarin atau minggu yang lalu kita pernah membahas tentang harga jual, harga beli, untung, rugi, persentase untung dan rugi, dan diskon. Nah, yang kita pelajari ini sebentar erat kaitannya materi-materi sebelumnya, terutama persentase diskon. Nah, supaya kalian, Ibu mencek bahwa kalian ini masih ingat tidak dengan materi-materi sebelumnya. Nah, Ibu akan kasih satu masalah untuk mencek apakah kalian masih ingat materi-materi yang kita sudah bahas sebelumnya. Masalahnya adalah, coba lihat di situ di layar depan. Ida membeli sebuah baju di Swalayan Sentosa Raya seharga Rp80.000. Namun, Swalayan tersebut tengah berbagi diskon sebesar 30% untuk setiap pembelian. Itu masalahnya. Nah, yang berikut pertanyaan yang pertama dari Ibu.
pertanyaan pertama. Berapa harga semula baju yang dibelikan Indah? Berapa harga semula baju yang dibelikan Indah dari masalah yang Ibu berikan? Angkat tangan. Ya, namanya siapa? Ya, Alin. Berapa Alin? Berapa harga semula baju yang dibelikan Indah? Rp80.000. Tepuk tangan ke Alin dulu. Apa ada dari yang lain? Hah? Sama jawabannya? Baik, pertanyaan yang kedua. Berapa persen diskon yang diberikan Swaraya Sentosa Raya kepada Indah? Ayo, angkat tangan. Nah, yang di belakang namanya siapa? Siapa? Iya, silakan. 30%. Apakah ada yang lain? Ada? Tepuk tangan untuk dia dulu. Yang berikut, yang ketiga. Pertanyaan dari masalah Ibu berikan. Berapa besar diskon yang diterima Indah? Ayo. Berapa? Berapa besar diskon yang diterima Indah? Kalian sudah jawab tadi harga semula bajunya Indah berapa? Rp80.000. Terus berapa persen diskon yang diberikan Swaraya Sentosa Raya kepada Indah? 30%. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa besar diskon yang diterima Indah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Suaranya diperjelas. Rp24.000. Tepuk tangan untuk Indah dulu. Rp24.000. Nah, Rp24.000 ini diperoleh dari mana? Kenapa dia langsung jawab? Besar diskon yang diterima Indah itu adalah Rp24.000. Itu diperoleh dari mana itu? Ingat materi-materi kemarin yang kita sudah bahas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, nona di sebelahnya. Silakan berdiri. Nah. Persen diskon kali harga semula. Atau ada jawaban lain? Ada? Tidak ada. Tepuk tangan untuk dia dulu. Persen diskon yang diterima Indah itu adalah persentase diskon kali harga semula. Berarti persentase diskon tadi berapa? Berapa tadi persentase diskon? 30% kali harga semula berapa? Rp80.000. 30% kali Rp80.000 itu sama dengan seperti yang disebut tadi, sama dengan Rp24.000. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Pertanyaan yang terakhir, berapa harga yang harus dibayar Indah? Berapa harga yang harus dibayar Indah? Ayo, mengingatkan materi yang kemarin. Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan. Harga yang harus dibayar Indah adalah harga semula dikurangi besar diskon. Oke. 80 dikurangi 24.000 sama dengan Rp55.000. Oke, ada jawabannya lain? Tidak ada. Tepuk tangan untuk dia dulu. Nah, itu harga yang harus dibayar Indah itu adalah harga semula dikurangi besarnya diskon. Harga semula Rp80.000, besarnya diskon Rp24.000. Berarti hasilnya berapa? Rp56.000. Wow, hebat semua sampai Nana. Nah, karena kalian masih ingat materi tentang persentase diskon sebagai materi prasyarat untuk materi yang kita akan bahas, yaitu tentang persentase bunga tunggal. Baik. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian harus bisa mendefinisikan tentang bunga tunggal dengan benar. Yang kedua, menentukan besarnya bunga tunggal dengan tepat. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan bunga tunggal dengan benar.
capai pada hari ini. Paham ini? Paham, Bu. Baik. Nah, manfaatnya. Kalian mungkin tanya dalam hati, Ibu, apa manfaatnya kita pelajari materi ini? Apa? Nah itu, kalau kalian bisa meminjam uang, ada di bank itu. Terus, yang ini juga bisa menabung. Itu manfaatnya. Jangan sampai, kita belajar di materi untuk apa? Nah ini manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang berikut, coba praktikan. Lihat itu, apakah kamu termasuk anak yang rajin menabung? Atau siapa yang pernah menabung? 1 hari 1.000, kalau orang tua kasih jajan 2.000, 1.000-nya ditabung di celengan, 1.000-nya buat jajan. Ayo, siapa yang pernah melakukan itu? Ayo. Wow, berarti hebat ya. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Tapi kalian menabung itu tidak seharusnya di bank, bisa di celengan tuh. Ya, Bu. Bisa. Intinya uang jajan dari orang tua itu jangan dibelanjakan semuanya. Sisihkan yang lain untuk menabung. Pertanyaan yang kedua, mungkin kalian bisa jawab sebentar. Pernahkah orang tuamu meminjam uang di bank? Oke. Angkat tangan. Ya, ini berapa? Pernah, Bu. Pernah. Ada lagi? Ada? Ya. Tidak. Berarti tidak semuanya pernah pinjam uang di bank. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kalau kita meminjam uang di bank? Berapa besarnya? Berapa bunganya? Nah, begitu juga kalau kita menabung. Kira-kira menabung hari ini berapa? Dengan bunga berapa? Maka 3 bulan yang akan datang uang saya berapa? Itu yang kita bahas pada hari ini melalui LKPD yang kita kerjakan sebentar. Nah, sekarang pembagian kelompok. Kelompok 1, Andini, Tristan, Laura, Gary, Virgo. Silakan balik. 1. Pada bukunya. Ambil juga jangan lupa taruh di atas meja untuk sumber belajar sebentar. Buku-buku paket, bahan ajar yang sudah bagi dengan buku fotokopi yang kalian pernah fotokopi. Itu sumber belajarnya ya. Kelompok 2, Goriti Tastu, Odilia, Vano, Lucy, Alan. Silakan balik. Balik saja. Kelompok 2. Semua perangkat-perangkat sumber belajar yang ibu kasih tolong taruh di atas meja. Kelompok 3, Valentino, Sonia, Laras, Alen, Alisa. Ya silakan balik saja. Sumber belajarnya buku paket, HP, terus buku fotokopi dengan materi acara yang ibu kasih kemarin. Ya, sudah siap di kelompok masing-masing? Sudah? Oke, ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, ibu bagi LKPD sengaja 3-3, maksudnya yang lain kerja nomor 1, yang lain nomor 2, yang lain nomor 3. Nanti yang dikumpul sebentar semuanya. Tapi ingat jangan lupa tulis kelompok berapa, kelas berapa dengan nama kelompok masing-masing ya. Ibu. 3. Silakan lagi. Jangan langsung kerja, tulis dulu kelompoknya, kelasnya dengan nama anggota kelompok. Ini tulis dulu itu, masing-masing tulis. 3-3-nya itu ditulis ya.
berapa? Sudah? Kelas 7B ya? Kelas 7B dengan nama anggota kelompok. Tulis setiap apa itu? 3 LKPD yang dibagi. Sudah ditulis? Sudah? Kelompok 1 sudah ditulis? Tulis semua dulu. Agak ke kanan. Tulis semua. Terus ini sudah. Nah, tulis semua itu LKPD itu. Ini kelompok berapa? Kelas 7B dengan nama anggota kelompok. Sudah ditulis? Jangan dulu kerja. Dengar arahan dari ibu sudah. Jangan dulu kerja. Kelompok 3 sudah tulis kelompok kelas nama anggota kelompok? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Nah, semua balik ke depan. Lihat layar. Dengan pengarahan dari ibu cara mengerjakan LKPD. Nah, lihat ini. Oke, perhatikan di halaman 2-nya. Di halaman 2 LKPD. Sudah dilihat? Kelompok 1 sudah lihat di halaman 2? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah. Nah, kita lihat. Ini tentang apa? Bunga tunggal. Pertama itu kegiatan mengamati. Materi aritmetika sosial itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu tanya, kalian suka menabung? Suka. Kalau kalian menabung di bank, tentunya akan mendapat bunga. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghitung bunga yang diperoleh sesuai besaran uang yang ditabung. Kita pelajari tentang pengertian dan rumus menghitung bunga tunggal. Nah, kita lihat. Boleh juga lihat di masing-masing LKPD itu. Atau lihat di layar di depan supaya bisa paham sebentar. Dari sini sebentar tahu, oh ini rumusnya, ini definisinya. Dari arahan yang ibu berikan ya. Kalian paham dulu baru sebentar kalian kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD. Ya. Baik, contoh soal yang menggunakan konsep bunga tunggal. Yang pertama, kamu menabung uang di bank sebesar berapa? Berapa ini? 1 juta rupiah. Setiap bulan kamu mendapat bunga 5%. Jika kamu menabung hanya selama sebulan, maka besar bunga dan jumlah tabungan kamu adalah. Kamu tidak tahu toh? Tidak tahu. Nah, supaya tahu apa? Perhatikan langkah-langkah penyelesaian pada masalah satu ini. Jumlah bunga itu berarti 5% kali 1 juta rupiah. 5% tadi apa namanya tadi? Bunga. 1 juta rupiah tadi apa itu? Tabungan semula. Tabungan apa? Itu 1 juta rupiah. 5% kali 1 juta rupiah itu sama dengan berapa? 50.000 rupiah. Berarti jumlah tabungannya adalah 1 juta rupiah ditambah 50.000 rupiah sama dengan 1.050.000 rupiah. Kalian menabung pertama tadi 1 juta, bunganya 5%. Nah, ini selama 1 bulan kalian punya uang menjadi 1.050.000. Oke, yang berikut. Jika tabungan kamu tidak jadi diambil, kalian tidak ambil, kalian punya tabungan toh? Tabungan pertama tadi berapa? 1 juta. Tabungan tadi berapa? 50%. 50%. 5% bukan 50. 5%.
Berarti jumlah tabungan selama sebulan 1.050.000. Sekarang, jika tabungan kamu tidak diambil, maka bulan kedua besar bunga dan jumlah tabungan kamu adalah, ini bulan yang kedua sudah. Bulan yang pertama tadi bunganya 50.000. Jumlah tabungannya 1.050.000. Sekarang bulan yang kedua. Bulan yang kedua kira-kira berapa jumlah bunganya? Ya ini 2 kali 5%, 5% kali 1 juta rupiah. 1 juta tribuan tabungan apa? Ya, itu sama dengan 100.000. Berarti jumlah tabungannya berapa sudah? Sama dengan 100.000. Nah, berarti bulan yang kedua kamu punya tabungan menjadi 1.100.000. Itu diperoleh dari tabungan awal 1 juta rupiah ditambah bunganya selama 2 bulan. Itu 100.000. Bisa dipahami ini? Bisa? Nah, cara mengumpulkan informasinya itu diskusikan dengan teman kelompokmu. Isilah titik-titik di bawah ini dari contoh soal di atas. Berapa tabungan apa tadi? 1 juta. Berapa bunganya? 5%. Seandainya lama menabung 3 bulan, kira-kira berapa jumlah bunganya? Berapa jumlah tabungannya? Kalau lamanya menabung 6 bulan, berapa jumlah bunganya? Berapa jumlah tabungannya? Kalau lama menabung 9 bulan, berapa jumlah bunganya dan berapa jumlah tabungan? Itu yang kalian kerjakan pertama. Kita lanjut. Menentukan persentase suku bunga. Menentukan persentase suku bunga. Masalah yang pertama, Stephen menyimpan uang di bank sebesar 1 juta rupiah. Setelah 5 bulan, Stephen menerima bunga sebesar 50.000 rupiah. Tentukan besar suku bunga per bulan di bank tersebut. Nah, lihat solusinya. Modal awalnya berapa? 1 juta. Lama menabung? 5 bulan. Jumlah bunga? 50.000. Nah, yang ditanya apa? Suku bunga per bulan. Suku bunga per bulan. Suku bunga itu diperoleh dari 50.000, itu jumlah bunga, dibagi dengan lamanya menabung. Berarti 5 per tabungan apa? Yaitu 1 juta. Nah, kali 100%. Maka diperolehlah ini 1% per bulan. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, coba lihat masalah yang kedua. Menentukan lamanya menabung. Sandi memiliki uang 6 juta rupiah. Uang itu ia tabung di bank dengan bunga 12% per tahun. Jika bunga yang diterima Sandi 540.000 rupiah, berapa lama Sandi menabung? Perhatikan langkah demi langkah. Nah, dari sini sebentar kalian tahu itu apa itu bunga tunggal. Terus bagaimana rumus-rumus bunga tunggal. Gitu ya. Dari langkah-langkah atau masalah yang Ibu berikan dengan langkah solusinya. Ya. Nah, yang pertama diketahui modal awalnya berapa? 6 juta. Suku bunganya berapa? 12%. Jumlah bunganya berapa? 550.000. Apa yang ditanya? Lama menabung. Nah, sekarang cara atau langkah yang pertama, lamanya menabung itu 540.000 dibagi 12% kali 6 juta per 12. 550.000 ini apa tadi? Jumlah bunga. 12% apa? Nah, 6 juta ini apa? 12 ini apa? 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Itu angka 12. Ya? Ya, Bu. 1 tahun itu 12 bulan. Oke, berarti 550.000
540.000 bagi hasil dari 12% kali 6 juta per 12 adalah 60.000. Nah, 540.000 dibagi 60.000 sama dengan 9 Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang tugasnya kalian itu mengasosiasikan. Kerjalah di dalam tabel yang ini titik-titik itu berdasarkan 2 contoh di atas. Ya. Setelah kerjakan itu sebentar, perhatikan, coba tulis kembali rumus persentase suku bunga, jumlah bunga, dan lama menabung. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu gunakanlah kata-katamu sendiri definisi dari bunga dan bunga tuh. Oke, bisa dipahami deh? Ya, silakan diskusi bersama. Sumber belajar tadi itu ada buku paket, terus buku fotokopi. Setelah kalian masuk di sini belajar materi ajar ibu pagi sebentar dengan HP, gitu ya. Nah, silakan ibu kasih waktu untuk kalian mengerjakan LKPD. Oke.
Satu orang berdiri di tempat saja. Kelompok 1 berdiri di tempat. Nomor 1, lama menabung itu 3 bulan. Berapa jumlah bunga dan berapa jumlah tabungan? Kelompok 3, coba perhatikan ibu ke sini. Ibu suruh dari muka ke depan, bukan berarti ke tempat duduk masing-masing. Yang di orang itu maju masih di kelompok. Hanya muka ke depan. Masih di kelompok, hanya muka ke depan. Kelompok 1 kan mana sudah siap? Ya, silakan berdiri membacakan hasil diskusinya itu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Pertama-tama kita bahas nomor 1. Ya, silakan. Berdiri di tempat. Berapa lamanya menabung? Kelompok 1 berapa? Terus jumlah bunganya berapa? Ada kelompok lain yang bisa jawab? Kelompok 2. Nomor 1, lama menabung 3 bulan. Berapakah jumlah bunganya? 5%. Jumlah bunga. Ya, silakan. Jumlah bunga 3 kali 5 per 100 kali 1.000.000 rupiah. 1 juta rupiah sama dengan 150.000 rupiah. 150.000 rupiah. Kelompok 3. Ada jawaban lain atau sama dengan kelompok 2? Sama. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, ingat lama menabung itu 3 bulan. Jumlah bunganya sama dengan 3 kali 5 per 1. Karena suku bunga tadi berapa? 5%. Tabungan abang berapa? Buka ke sini, konsentrasi ke ibu, jangan lihat di luar. Tabungan abang berapa? 1 juta. 3 kali 5 per 100 kali 1 juta itu sama dengan berapa hasilnya tadi? 150.000 rupiah. Sekarang jumlah tabungannya. Jumlah tabungan kelompok 3. Nomor 1 masih halaman 2. Lihat KPD. Berdiri di tempat. Ayo. 1 juta ditambah 150.000 rupiah sama dengan 1.150.000 rupiah. Oke, tepuk tangan dulu. Ada jawaban dari kelompok 2? Kelompok 1? Sama. Berarti jumlah tabungan itu adalah tabungan abah ditambah jumlah bunga sama dengan 1 juta ditambah 150.000 sama dengan 1.150.000 rupiah. Mengerti ini? Itu baru nomor 1. Sekarang nomor 2. Lamanya menabung 6 bulan. Kelompok 1, silakan baca hasil diskusinya. Suaranya diperbesar. Kalau ribut di kelas bisa. Hanya membaca hasil diskusi, suaranya semakin tenggelam. Ayo, silakan. Jumlah bunga adalah bunga tanggal awal atau N. Nah, terus bukan nomor 2 yang mengumpulkan informasi, halaman 2. Halaman 2. Lama menabung 6 bulan. Jumlah bunga 6 kali 5 per 1 kali 1 juta rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Berapa? 300.000 rupiah. Tepuk tangan untuk dia tuh. Kelompok 2 ada jawaban lain? Hah? Kelompok 3? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Yang berikut, yang ketiga, lamanya menabung 9 bulan. Ayo, siapa yang mau
ya, mengasosiasikan gitu. Di situ ada modal awal, ada suku bunga, lama menabung, jumlah bunga, jumlah tabungan. Nah, yang pertama, Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Modal awal Rp600.000, suku bunga 12% per tahun, lamanya menabung 4 bulan, jumlah bunga belum diketahui, jumlah tabungan belum diketahui. Ya, silakan berdiri di tempat. Ayo kelompok 3, siapa yang membaca? Ya, silakan. Jumlah bunga 4 kali 12 per 100 kali Rp12.000 sama dengan Rp258.000. Oke, tepuk tangan untuk dia dulu. Ada jawaban lain kelompok 2? Kelompok 1? Sama. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang jumlah tabungan. Kembali ke kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Orang lain yang baca nak. Kasih kesempatan ke teman yang lain. 600.000 tambah 2 juta, 800? Oke, tepuk tangan untuk dia dulu. Kelompok 2 ada apa lain? Ini? Nanya konsentrasi ke sini, weh. Itu buka itu. Oh. Tolong ya, sekarang les matematika, bukan les di luar. Konsentrasi ke sini. Ya, baik. Jumlah tabungan dari modal awal 600.000, suku bunga 12%, lama menabung 4 bulan itu adalah 600.000 ditambah 288.000. Itu sama dengan 888.000. Nah, tuh. Yang berikut. Yang kedua. Modal awal 2 juta rupiah, suku bunga belum diketahui, lama menabung 5 bulan, jumlah bunga belum diketahui, jumlah tabungan Rp2.500.000. Kelompok 2 silakan baca hasil diskusinya. suku bunga Rp500.000 dibagi 5 per 2 juta rupiah dikali 100%. 0,05 dikali 100% sama dengan 5% per tahun. 5% per tahun. Oke. Ada jawaban lain? Ini juga. Semuanya sama. Baik, tepuk tangan untuk kalian dulu. Yang berikut, jumlah bunganya berapa nak? Jumlah bunga Rp2.500.000 dikurang Rp2.000.000 sama dengan Rp500.000. Oke, tepuk tangan dulu. Sama dengan kelompok 3? Sama. Ada perbedaan? Sama. Kelompok 1? Sama. Baik. Yang berikut, yang ketiga. Siap kelompok 1? Modal awal atau tabungan semula Rp4 juta. Suku
kerjakan, kalian harus bisa menentukan rumus persentase suku bunga, jumlah bunga dengan lamanya menabung. Oke, kelompok 2. Jumlah bunga, rumusnya apa? Ayo silakan berdiri dan baca hasil diskusinya. Ayo. Kelompok 2. Setelah yang membaca, jumlah bunga, rumusnya bagaimana? Persentase bunga dikali modal awal. Kelompok 3, ada yang lain? Kelompok 1? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut, jumlah tabungan. Rumusnya bagaimana? Setelah kalian bisa beberapa soal tadi, berarti kalian bisa menentukan rumus jumlah tabungan. Kelompok 3, berdiri. Ya, N bulan kali presentasi bunga kali modal apa? N bulan kali presentasi bunga kali modal awal. Jumlah tabungan atau modal akhir. Jumlah tabungan. Coba, itu kalau yang ditulis oleh teman kalian tadi itu kalau rumus dari jumlah bunga N bulan. Bagaimana kalau jumlah tabungan atau modal akhir? Iya, kelompok 1. Konsentrasinya, saya lihat di
Semuanya mau? Ada pendapat lain lagi? Iya, kelompok 2. Ada, masih ada kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3 ada berapa? Sama. Itu adalah bunga yang hanya terdapat pada modalnya saja. Selanjutnya bunganya tidak akan berbunga lagi. Baik, karena pembahasan RKPD sudah selesai, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang kita sudah bahas bersama tadi, itu bunga erat kaitannya dengan kegiatan simpan pinjam. Coba konsentrasi 1000, jangan praktikkan manusia di luar itu. Ya? Bunga itu erat kaitannya dengan kegiatan simpan pinjam. Bunga yang dibahas adalah bunga yang diperoleh dari hasil penyimpanan sejumlah modal di suatu bank. Itu yang kita pelajari saat ini. Itu ya. Besarnya bunga yang diperoleh dari hasil penyimpanan sejumlah modal di suatu bank itu dipengaruhi oleh 3 komponen. 3 komponen. Ulang sekali lagi, besarnya bunga yang diperoleh dari hasil penyimpanan sejumlah modal di suatu bank itu dipengaruhi oleh 3 komponen. Ya. Yang pertama, lamanya menabung. Lamanya menabung itu per tahun atau per 12 bulan. Yang kedua, dipengaruhi oleh persentase bunga yang diberikan oleh bank selama 1 tahun. Yang ketiga, besarnya modal yang disimpan di sebuah bank. Ada 3 komponen, ya. Berarti kalau Anda sudah tahu itu atau anak-anakku sekalian sudah tahu itu, maka dapat dirumuskan. Bunga sama dengan N/12 kali persentase bunga kali modal awal. Sementara modal akhir itu diperoleh dari modal awal tambah bunga. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Oke, sekarang ambil kertas tengah, kerjakan kuis. Kuis masing-masing. Tulis nama lengkap dengan keras. Tulis nama lengkap dengan keras. Masing-masing. Dikerjakan selama 5 menit. Itu ada soalnya atau itu lagi bagi sudah?
Pokoknya kalian pegang, kalian bisa baca di rumah. Ayo, tunggu surat. Ayo, Reng, tunggu surat. Tidak apa-apa, Mas. Ayo, cepat. Mana Putra? Ini ya? Ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini hasil pekerjaan nanti Ibu akan ambil nilai pengetahuannya dengan keterampilannya, ya. Baik, terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti proses kegiatan belajar mengajar hari ini dengan baik. Dan terima kasih juga untuk anak-anakku yang aktif pada diskusi yang kami tadi. Mungkin ada kata yang salah atau yang kurang berkenan dari kalian dan ibu minta maaf, ya, mohon dimaafkan. Terus pertemuan untuk minggu depan kita akan membahas tentang pajak. Pajak ini bukan hanya buat kalian, loh. Pajak bisa pajak foto, pajak yang lain. Oke? Nah, baik, karena kegiatan kita pada hari ini sudah selesai, saya minta kepada Andini untuk memimpin kita dalam doa penutup. Andini silakan maju. Thank you.